Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Masya Allah, sebelum tidur senantiasa membaca 100 kali selawat. Hal aneh pun terjadi menjelang wafat. Selawat merupakan salah satu cara kita mencintai dan mengakui kerasulan baginda Nabi Muhammad SAW. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menganugerahkan keutamaan dan kemuliaannya demi kebaikan kita sebagai umatnya. Dalam hal ini, nampak jelas bahwasannya hakikat selawat bukan hanya sekedar menyenandungkan madah kepada baginda Nabi akhir zaman saja, melainkan juga memiliki sisi yaitu bermunajat kepada Sang Halik sebagai Raja Semesta Alam. Hingga ada segenap harapan yang dimaksudkan dan butuh perantara sosok kinasinya yang tak lain Rasulullah SAW agar diperkenankan. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Telah banyak kisah-kisah menakjubkan mengenai faidah dan berbagai hikmah yang dialami oleh orang-orang yang gemar bersolawat. Baik mereka yang telah dipanggil ilahi maupun yang masih hidup di zaman sekarang ini, bagaikan oase yang bertahan dalam kembara zaman, terus-menerus lama terkenang dan tak pernah lekang oleh waktu. Melantunkan selawat tak hanya mendatangkan ketenangan hati, melainkan juga mengundang hikmah-hikmah tersendiri yang bahkan tak akan mampu dijangkau nalar. Sebagaimana yang diceritakan dalam suatu kisah yang disadur dari buku 114 Kisah Nyata Doa-Doa Terkabul, karya Tauhid Nur Azhar dan Sulaiman Abdul Rahim. Begini kiranya, Al-Kisah, seorang ulama zuhud bernama Muhammad Abdullah bin Mubarak keluar dari rumahnya untuk menunaikan ibadah haji. Di sana beliau menyaksikan pemuda yang begitu larut dalam lantunan selawat yang disenandungkan. Demikian juga tatkala di Mina dan Padang Arafah, Abdullah mendapati pemuda itu masih asik saja dalam lantunan selawatnya. Hai pemuda, tegur Abdullah kepada pemuda tersebut. Setiap tempat ada bacaan dan doanya sendiri, mengapa engkau tidak malah memperbanyak sholat dan doa, padahal itu yang lebih dituntut, sedangkan engkau semenjak tadi hanya asik berselawat saja. Saya memiliki satu alasan tersendiri mengapa saya memilih begitu khusyuk dalam bacaan selawat, jawab pemuda itu. Saya beranjak dari tanah air Khurasan bersama bapak saya untuk menunaikan ibadah haji. Setiba kami di Kufah, bapak saya terserang penyakit parah hingga ia menghembuskan nafas terakhirnya di hadapan saya sendiri. Lantas saya tutup wajahnya dengan kain sarung yang ada. Malangnya apabila saya buka kembali kain sarung itu, wajah bapak saya telah bertukar menjadi himar. Bagaimana saya beritahukan kepada orang-orang ihwal meninggalnya bapak saya sedangkan wajahnya kini begitu hina dan memalukan. Kemudian saya duduk termenung di sisi mayat ayah saya dalam kebingungan hingga tertidur dan bermimpi. Dalam mimpi itu saya bertemu dengan pemuda yang memakai penutup muka dan sangat baik akhlaknya. Dia lantas membuka penutup muka itu seraya menatap saya dan berkata, "Mengapa engkau bersedih dengan apa yang telah terjadi?" Saya menjawab, bagaimana saya tidak sedih sedangkan dialah orang yang paling saya sayangi. Pemuda itu kemudian mendekati mayat ayah saya dan mengusap wajahnya hingga berubah seperti sedia kala. Saya juga menyaksikan wajah mayat ayah saya yang begitu menderang, memancarkan cahaya seperti purnama yang baru terbit. "Engkau siapa?" tanya saya kepada pemuda tampan itu. "Saya yang terpilih." Kemudian saya memegang jemarinya dan berkata, "Wahai Tuan, beritahukan saya bagaimana peristiwa ini bisa terjadi." "Sesungguhnya ayahmu seorang pemakan harta riba. Allah telah tetapkan hukuman bagi mereka agar ditukar wajahnya menjadi wajah keledai yang hina di dunia tetapi tidak di akhirat. Semasa hayatnya juga, ayahmu termasuk orang yang gemar bersolawat kepadaku sebanyak 100 kali sebelum tidur. Jadi saat amalan umatku dipertontonkan, malaikat telah menyampaikan kondisi ayahmu kepadaku. Aku telah memohon izin kepada Allah untuk memberi syafaat kepada ayahmu, dan demikian aku datang untuk memulihkan wajah ayahmu sebagaimana sedia kala." Semoga kisah tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.